Hai teman-teman, nama saya Novita Sari Nursiagian dengan NIM 42131111045 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas PSPM 2021C. Di sini saya akan menampilkan video podcast pendidikan yang telah saya buat bersama 3 narasumber, yaitu ada teman saya dan juga ada kenalan saya. Nah, video podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Statistika Inferensial. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman pendengar setiap podcast kita, selamat datang di podcast Ngobrol Kampus Santai. Nah, saat ini kita akan membahas salah satu topik bahasan menarik, yaitu emang organisasi penting. Nah, sebelum Halo teman-teman pendengar setiap podcast kita, selamat datang di podcast Ngobrol Kampus Santai. Nah, di sini kita akan membahas salah satu topik bahasan menarik, yaitu emang organisasi penting. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian pasti udah pada nggak asing nih dengan istilah mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Sekarang bersama saya Novita Sari Siagian, kita akan ngobrol santai dengan 3 narasumber kita yang akan siap berbagi cerita dan pandangannya tentang mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura tadi. Oh my god! Wow! Yuk kenalan dulu yuk. Ada Kak Sonya, si mahasiswa kupu-kupu. Hai Kak Sonya. Hai Novita, hai teman-teman semuanya. Lalu ada Syana, si mahasiswa kura-kura. Hai Syana. Hai semua, senang bisa bergabung dengan podcast ini. Dan yang terakhir ada Kak Helen yang sudah bekerja setelah lulus kuliah. Hai Kak Helen. Hai Novita, hai semua pendengar podcast ini. Nah, gimana nih kabar kakak-kakak semuanya? Baik, sehat. Senang banget loh podcast kita didatangin sama kakak-kakak yang cantik dan pastinya banyak cerita dan pengalaman yang dapat dibagikan ke penonton setiap podcast Ngobrol Kampus Santai. Nah, sebelum masuk ke topik bahasan, boleh dong Kak kenalan dulu nama dan jurusan prodi apa gitu. Dimulai dari Kak Sonya dulu. Hai semua, nama aku Sonya Stevi. Aku prodi sastra Inggris dan aku kuliah di Unimed. Untuk saat ini aku memilih untuk menjadi mahasiswa yang fokus akan pendidikan atau akademik dan jarang ikut organisasi. Lanjut. Oke, sekarang dengan kakak di sebelahnya, boleh langsung aja Kak Syan. Halo semuanya, aku Syana Audrita Sitemoran, mahasiswa aktif dari jurusan Matematika di Unimed. Aku juga aktif di salah satu organisasi internal Unimed, yaitu UKKMK atau Unit Kegiatan Kerohanian Mahasiswa Katolik. Terakhir nih Kak Helen, bisa kenalan dikit tentang kakak? Hai, aku Helen Kathleen Damani. Aku lulus dari Unimed tahun 2020, lulusan COVID ini. Jadi sekarang aku itu bekerja di salah satu cabang bimbel Harvestar di Jalan Bayangkara, dan dulu aku aktif berorganisasi dan satu ya. Nah, tadi teman kita Sonya sama Syana
sudah cerita sedikit kalau mereka masih menjadi mahasiswa aktif dong ya di Unimed. Boleh dong Sonya dan Ciana cerita tentang pengalaman kalian selama kuliah. Sonya dulu deh. Sebagai mahasiswa yang istilahnya lebih dikenal dengan mahasiswa kupu-kupu kan ya. Gimana sih rutinitas kamu sehari-hari? Jadi mahasiswa hukum itu mahasiswa yang kegiatannya kuliah pulang. Aku lebih berfokus ke akademik dan waktu luangku aku buat untuk melukis, membaca, dan malamnya aku gunakan untuk membahas ulang materi-materi yang aku pelajari di kampus. Dan lebih tenang, gak terlalu banyak kegiatan kalau ikut organisasi. Itu sih kalau aku ya. Wah, menarik ya. Jadi selain berfokus ke akademik, masih sempat meluangkan waktu untuk mengembangkan hobi juga kan, Iya, seperti benar. menggambar sama membaca tadi gitu kan. Kita beralih ke teman kita satu lagi, Syana. Gimana rutinitas kamu sebagai mahasiswa yang istilahnya lebih dikenal dengan istilah mahasiswa pura-pura? Kalau saya mungkin sedikit berbeda dengan kita semuanya. Mahasiswa pura-pura kan kita tahu itu kuliah mahasiswa, kuliah rapat. Nah, saya di sini juga lumayan aktif di salah satu organisasi kampus seperti tadi saya bilang, yaitu UKM atau UKKMK terus di Unimed. Nah, jadi selain waktu untuk kuliah, waktu saya juga lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan organisasi seperti mengikuti kegiatan saya momen, kegiatan di kampus, dan juga ada latihan rutin dari suara setiap hari Senin dan juga Kamis. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat tetap ada kegiatan dari organisasi dan acara-acara kegiatan lainnya. Kadang capek sih ngeliat jadwal kita pasti padat ya dari Senin sampai Jumat kan. Nah, tapi di situ sih serunya, jadi lebih banyak juga pengalaman baru yang aku dapat dari organisasi UKKMK. Jadi sebenarnya kakak berdua ini sama-sama sibuk kan, cuma beda kesibukan aja kan. Kalau Kak Helen waktu kuliah dulu kakak gimana? Ikut organisasi atau lebih berfokus ke akademik? Kalau saya dulu itu cukup aktif di organisasi. Jadi saya itu ikut beberapa kegiatan berorganisasi dan bahkan sempat jadi sekretaris HMD. Pengalaman saya di organisasi itu sangat berharga buat saya dan sekarang berguna banget di dunia kerja karena jangkauan relasinya itu lebih luas. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan dari podcast kita. Menurut kalian, emang organisasi itu penting gak sih? Mungkin dari Kak Sonya dulu nih, bisa berbagi tentang pandangannya mengenai organisasi itu penting atau enggak. Menurut saya sendiri, penting nggak penting itu tergantung tujuan masing-masing ya. Buat aku pribadi, ikut organisasi itu nggak masalah asalkan bisa tetap berprestasi di akademik. Aku merasa lebih fokus belajar dan waktuku lebih fleksibel buat hal-hal yang aku suka seperti itu. Kalau aku setuju sih sama kalimat Sonia tadi ya, karena kan setiap orang pasti punya prioritas dan tujuannya masing-masing dan itu pasti berbeda tiap orang kan ya. Tapi menurut saya sendiri itu ikut organisasi juga nggak kalah pentingnya dan hal itu bisa untuk mengembangkan diri kita. Nah, kita bisa belajar banyak soft skill yang bakalan nggak kita dapat dari kelas kayak perkuliahan biasa atau di sekolah seperti biasa. Soft skill yang aku maksud tadi itu kayak kepemimpinan kita, terus manajemen waktu kita, lalu kerja sama tim, dan juga adanya public speaking kita yang bakalan makin meningkat. Nah, tantangannya mungkin bakalan jadi waktu kita yang bakalan jadi lebih sibuk dari biasanya. Tapi itu kan juga termasuk bagian dari proses kita kan. Kalau aku sih benar banget Shana, jadi dari pengalaman saya itu keterampilan yang saya pelajari di organisasi itu sangat membantu saya di dunia kerja. Banyak soft skill seperti negosiasi, komunikasi, dan bagaimana bekerja di bawah tekanan itu saya dapatkan dari organisasi. Walaupun dulu sibuk banget, tapi itu investasi yang sangat berharga. Tapi kalau boleh jujur nih ya, ada kalanya aku rasanya dengan teman-teman yang aktif dalam organisasi. Mereka punya banyak relasi, pengalaman yang seru, tapi aku juga merasa nyaman dengan pilihanku.
Jadi menurut aku nggak ada yang benar atau salah. Yang penting sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing ya guys. Setuju juga nih tadi sama kalimat juga dari Kak Sonia. Setiap orang pasti punya jalannya masing-masing. Yang penting itu kita tahu apa yang kita butuh dan yang kita mau, dan kita harus fokuskan dengan pilihan kita tadi. Tapi kalau ada kesempatan boleh lah juga coba-coba ikut kegiatan baru yang mungkin nggak ada salahnya kan ya. Terus iya benar. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Organisasi itu bisa jadi tempat kita belajar dan banyak hal untuk memperluas jaringan. Tapi tetap harus bisa menyeimbangkan dengan akademik dan kehidupan pribadi. Dari pandangan kakak dan teman-teman kita tadi, langsung saja yuk kita dengar cerita pengalaman mereka. Dari teman kita Sonia dulu deh. Saya pernah dengar ada adanya program Kampus Merdeka. Nah, Sonia pernah nggak sih mengikuti salah satu program dari Kampus Merdeka itu? Ya, terima kasih. Nah, kita sepertinya sudah tahu ya teman-teman tentang program Kampus Merdeka. Sebenarnya program ini banyak macam programnya seperti magang merdeka, yang kampus mengajar, seperti itu. Nah, saya kebetulan lolos di mahasiswa program PMM, program pertukaran mahasiswa merdeka di salah satu universitas di Bali. Itu pengalaman yang tak terlupakan banget ya teman-teman, dan sangat berharga gitu. Wah, di Bali pasti keren banget tuh. Dengan budaya baru dan orang-orangnya pastinya beda dong dengan orang-orang yang ada di Sumatera ini. Kita beralih ke Shana. Ada nggak sih pengalaman seru dari organisasi yang bisa dibagikan? Kalau pengalaman seru yang saya bilang pastinya saya bilang bakalan banyak yang saya dapat dari organisasi. Nah, salah satunya mungkin waktu ikut kepanitiaan dalam kegiatan refleksi. Nah, dalam refleksi itu kan kayak kita menerima mahasiswa baru yang baru mengenal organisasi itu gimana sih, organisasi atau UKM dalam Unimed itu gimana sih. Nah, jadi di situ tantangannya pasti bakalan banyak, kayak public speaking juga diuji, komunikasi dengan kerjasama tim itu diuji, lalu manajemen waktu kita pasti juga bakalan lebih diuji. Jadi di sini juga aku belajar cara mengatasi masalah dan bekerja sama dengan tim itu. Jadi itu bukan suatu hal yang bakalan memberatkan, tapi juga jadi merupakan pengalaman yang gak bakalan terlupakan. Sedikit berbeda ya, tapi nggak kalah menarik dengan cerita Kak Sonya tadi. Kalau Kak Helen sendiri nih, ada nggak sih pengalaman baik ataupun buruk selama berorganisasi dulu? Lebih banyak pengalaman baiknya sih. Jadi setiap ada kegiatan berorganisasi pasti beda-beda kisahnya. Tapi ada juga pengalaman buruk seperti konflik internal antara sesama panitia. Tapi semua itu juga bagian dari pembelajaran. Nah, kakak kan terbilang aktif nih di kegiatan berorganisasi. Gimana sih cara kakak menyeimbangkan antara waktu untuk akademik dan waktu untuk kegiatan berorganisasi? Kalau itu manajemen waktu sih kuncinya ya. Jadi selain itu penting juga kalian tahu skala prioritas dan jangan sampai organisasi mengganggu akademik kalian. Nah, setuju banget nih sama Kak Helen. Penting banget buat tahu mana yang menjadi prioritas kita dan mana yang tidak. Dan aku merasa keputusan sesuai dan tepat ya untuk teman-teman. Fokus di akademik dan tidak terlalu mengikuti kegiatan organisasi yang menciptakan waktu luang yang lebih banyak untuk bisa mengembangkan hobi saya. Dan di luar juga itu aku bisa kok menambah relasi dengan teman-teman yang di luar kampus. Seperti itu. Nah, gimana dengan Siana? Setuju nggak sih dengan pendapat Kak Helen tadi? Untuk skala prioritas tadi ya sebenarnya itu juga termasuk penting. Jadi aku pastinya juga nggak bakalan ninggalin kegiatan akademik kan. Jadi kuncinya itu ya memang di manajemen waktu kita. Aku sendiri juga bikin jadwal dan prioritaskan tugas yang penting terlebih dahulu. Jadi dengan itu aku bisa aktif di organisasi dan juga tanpa mengorbankan waktu kuliah atau untuk mengorbankan tugas-tugas kuliah. Nah, dari obrolan kita tadi, kita tahu nih, dalam berorganisasi ataupun dalam kegiatan akademik, kita perlu tahu yang mana menjadi skala prioritas kita. Tentunya tujuan utama kita merantau ke Medan ini ya untuk kuliah. Sisanya balik lagi ke pilihan kita masing-masing.
Oke, sekarang tips nih buat mahasiswa baru. Apa saran kalian untuk mereka yang baru masuk kuliah atau masih mungkin semester 2, semester 3 gitu kan? Mungkin dari Kak Sonya dulu. Ya, baik, saran dari aku dulu nih, kenali dulu nih diri kita sendiri dan kita tentukan prioritas kita, mana yang penting, mana yang penting banget, mana yang tidak terlalu penting gitu. Kalau memang merasa lebih nyaman fokus di akademik, ya nggak apa-apa, yang penting tahu tujuannya dan bisa bertanggung jawab sama pilihan kita sendiri. Tapi jangan lupa buat nikmatin waktu kuliah, karena itu masih masa yang gak akan bahkan atau terulang kembali di teman-teman. Dan saran dari aku juga, kita harus punya pacar sih, biar bisa membantu. Iya sih. Iya benar gak? Benar gak? sih. Punya pacar Itu kita. stres gak sih? Tapi aku nggak Stres. setuju. Kenapa Kak? Kenapa nih kak? Cuma Baik. Oh, berarti Kakak kita selama tahu, kuliah. iya, walaupun nggak pernah. Karena kan kita tahu dalam pacaran itu pasti ada tabung. Iya, tapi Nah, di dibarengin sisi- dengan tugas Iya, itu di- membuat gitu. Ya, memang Pribadi beda-beda pribadi Iya, orang ya. tapi di sisi lain juga kan bisa buat jadi super system kalian nih teman-teman. Tapi ya pacarnya yang baik-baik dulu aja. Iya. Gitu ya. Kalau dari aku sendiri ya, menyarankan kalau mahasiswa baru coba dulu deh ikut organisasi. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk sibuk, karena dari situ kita bisa tahu apakah kita ini bisa suka atau enggak dalam organisasi tadi. Nah, kalau ternyata kita ini nggak merasa cocok dengan organisasi itu, ya kita bisa pilih organisasi yang lain. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Kenapa? Lagi dari kau aja sih bisa. Sampai mana aku bilang? Udah ulangnya aja. Nah, kalau dari aku sendiri, aku menyarankan untuk teman-teman mahasiswa yang baru kuliah atau kayak semester 2, semester 3, untuk coba dulu ikut organisasi. Jadi kita jangan takut dulu untuk sibuk, karena dari situ kita bakalan tahu apakah kita suka atau enggak ke organisasi tadi. Nah, kalaupun ternyata kita merasa nggak cocok dengan organisasi tadi, ya kita bisa pilih organisasi yang lain kan. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Dan kita manajemen waktu itu juga bakalan penting banget biar kita bisa mengimbangi semua kegiatan kuliah dan kegiatan organisasi. Kalau bisa nanti masih semester baru semester 3, 5 boleh coba ikut program-program dari kampus Merdeka kayak Oh, seperti iya. PMM gitu kan, itu penting banget sih buat kita di masa kuliah ini. Juga ya, penting Gila, banget. benar. Nah, setuju banget sama Shana. Jadi coba dulu aja. Dari situ kita bisa belajar banyak hal. Organisasi itu bisa jadi tempat belajar yang sangat bermanfaat. Tapi tetap seimbangkan dengan akademik. Dan yang penting itu nikmati prosesnya. Masa kuliah itu nggak akan terulang lagi. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Teng teng. Benar. Udah 3 Wah, Iya, nggak beneran. terasa kita udah di penghujung podcast. Iya, makanannya nggak ada, guys. Wah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung podcast. Terima kasih buat teman kita Sonya, Shana, dan Kak Helen atas waktu dan cerita-cerita yang dibagikan yang sangat inspiratif. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Terima kasih.
Maaf ya, Mon. A few moments later. Tuhan, bantulah aku Tuhan, please. Macam tak betul je budak ni. Aduh, aku lagi nanya. Gak baca. Sorry, Pauline. End of flashback. Pauline, kalau kau lihat video ini, lu memang Nah lah ya, apapun yang terjadi, eh nilai.